Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti Canggal merupakan prasasti yang tertua di Jawa Tengah yang menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Canggal merupakan prasasti yang berangkat tahun 732 dengan sengkalan Sruti Indriya Rasa. Jadi Sruti Indriya Rasa itu merupakan, Sruti adalah 4 kitab suci Weda, Indriya itu adalah Panca Indra, berarti 5. Kalau Sruti 4 berarti 4, 5, dan rasa itu adalah Sat rasa. Ada 6 rasa di dalam lidah manusia. Nah, sehingga 4, 5, 6 kemudian dibalik menjadi 6, 5, 4. Jadi tahun 654 Saka atau sama dengan tahun 732 Masehi. Jadi prasasti Canggal ini diterbitkan oleh Sanjaya sebagai seorang raja yang baru. Artinya dia menyebut bahwa sebelum dia berkuasa ada seorang raja yang bernama Sana. Jadi Sana telah wafat, telah kembali kepada dewanya. Nah, sehingga dikatakan dunia ini menjadi sedih ketika ditinggal oleh seorang pemimpinnya, karena seorang pemimpin adalah juga seorang ayah, seperti mendidik kepada anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, sehingga kemudian anak-anak itu menjadi dewasa, sehingga ketika beliau meninggal, ya, rakyatnya merasa sangat kehilangan. Nah, kemudian di dalam prasasti itu dikatakan bahwa Sanjaya telah mengganti kedudukan Sana. Jadi Sana dikatakan sebagai putra dari Sanaha. Nah, dari situ kita mendapatkan semacam data bahwa Sanjaya memang tidak disebut, ya, siapa dia, di mana dia merajakan dirinya. Tapi yang jelas bahwa dari prasasti Canggal pada bait yang pertama di situ memang ada informasi yang menyatakan bahwa Sanjaya telah mendirikan sebuah lingga di Stirengga. Jadi Stirengga ini adalah dari kata sti, tanah, rengga itu tanah tinggi gitu ya, sehingga dikatakan tanah tinggi. Stirengga artinya bisa diartikan sebagai bukit, ya, tapi bukan gunung. Tapi memang kata rengga ini akan tampak misalnya pada pertapaan Resi Abhyasa, ya, yang disebut dengan Saptarengga, 7 gunung gitu ya, yang sering kali dihubungkan dengan pegunungan Dieng. Nah, Stirengga ini adalah suatu tempat di dalam sebuah bukit gitu ya, telah didirikan lingga. Nah, lingga itu dinyatakan sebagai suatu perwujudan dari pemujaan terhadap Siwa. Oleh karena itu, di dalam prasasti Canggal terdapat 5 bait, ya, yang berisi pemujaan terhadap Dewa Trimurti, tetapi yang paling utama adalah Siwa. Jadi kalau Brahma itu dipuji hanya 1 bait, juga sama dengan Wisnu, maka Siwa itu dipuja 3 bait. Nah, berarti di situ Siwa menempati dirinya sebagai dewa tertinggi.
Nah, kemudian tempat pendirian lingga itu di dalam prasasti Canggal disebut stana. Jadi stana ini adalah tempat, ya, kata stana dalam bahasa Sanskerta artinya tempat atau bisa juga berdiri. Jadi maksudnya bahwa di tempat itu telah didirikan lingga pada sebuah bukit. Nah, daerah itu kemudian di dalam prasasti Canggal disebut Kunjara Kunjadesa, yaitu daerah hutan gajah, ya, seperti di dalam prasastinya itu. Nah, jadi prasasti Canggal ini merupakan prasasti yang menyatakan bahwa bangunan candi yang disebut dengan kata stana, ya, jadi di dalam prasasti Canggal tidak ditemukan kata candi tapi kata stana, ya. Dari kata stana ini kemudian karena itu diterjemahkan seperti tempat, ya, dan juga ada semacam akhiran dari sebuah kata yang disebut dengan stan yang berarti tempat, maka banyak nama-nama yang menggunakan akhiran stan, yaitu misalnya Pakistan, Afghanistan, ya, dan masih banyak lagi kalau kita melihat di kawasan itu, ya, merupakan pemakai bahasa Persia kuno. Nah, sementara stana itu merupakan bahasa Sanskerta sebagai bahasa India kuno. Jadi memang ada semacam kekerabatan dari bahasa Persia kuno dan India kuno. Jadi kata stana ini merupakan kata yang dipakai untuk menyebut suatu bangunan suci. Jadi di sini kata candi memang tidak dikenal sama sekali. Dan bangunan suci stana yang di situ terdapat lingga, maka di situ ada pemujaan. Di samping bentuk pemujaannya adalah terhadap lingga, tapi lingga itu merupakan simbol dari Siwa, maka sebenarnya prasasti Canggal itu menyatakan bahwa stana adalah tempat pemujaan terhadap lingga atau pemujaan terhadap Siwa. Jadi sama sekali kalau kita lihat dari prasasti Canggal tidak ada tanda-tanda bahwa bangunan yang disebut stana itu adalah makam, meskipun dari kata stana itu kemudian muncul kata istana, yaitu keraton, tempat tinggal atau tempat bersemayamnya raja. Kemudian muncul juga kata astana yang berarti tempat bersemayamnya orang yang meninggal alias kuburan. Jadi masyarakat Jawa modern terutama mengenal dua kata yaitu istana dan astana. Nah, kalau di Banyumas kita seringkali menyebut pasir astana, yaitu makam-makam yang ditemukan pada masyarakat pasir di sebelah kota Purwokerto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.